Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 19 7806, Universitas Bina Sarana Informatika Kalimalang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Menika Indonesia. Saya Manda Yantianti. Saya Monica Feminia. Kami akan menjelaskan hasil tugas kami yang berjudul mengenali risiko data forgery dan langkah-langkah perlindungan di era digital. Yang pertama ada daftar isi, ada pendahuluan, contoh kasus data forgery, analisa kasus, lalu upaya Bank Syariah Indonesia dalam melindungi nasabah dari serangan cybercrime, lalu ada solusi pencegahan data forgery, terakhir ada kesimpulan dan saran. Next. Pendahuluan. Bank sebagai lembaga ekonomi melakukan dua kegiatan pokok, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sektor perbankan menghadapi modus serangan hacker yang makin meresahkan sejak 2 tahun terakhir. Data forgery merupakan kejahatan dengan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan melalui internet. Cybercrime ialah frasa yang dapat digunakan dalam mendeskripsikan kegiatan kejahatan yang menjadikan jaringan komputer sebagai tempat kejadian, sasaran, maupun alat kejahatan. Adapun berdasarkan jenisnya, phishing atau kejahatan scam menjadi kejahatan dunia maya yang paling banyak terjadi. Jumlahnya mencapai 323.972 aduan pada tahun 2021. Dengan banyaknya produk yang disediakan oleh bank melalui jaringan komunikasi dan internet, semakin meningkat pula kejahatan di perbankan. Banyak sekali kasus yang terjadi di Indonesia akibat tindakan kejahatan internet, di antaranya kerugian yang dialami oleh nasabah akibat tindakan kejahatan perbankan yang menyerang sistem pembayaran di Indonesia. Next. Contoh kasus data forgery. Bank Syariah Indonesia atau BSI didirikan tepat pada tanggal 1 Februari 2021 yang merupakan hasil dari Bank BRI Syariah Tbk, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah. Terdapat komposisi beberapa pemegang saham BSI, yaitu Bank Mandiri 59,83%, BNI 24,85%, dan BRI 17,25%. Serta sisanya merupakan megang saham di bawah 5%. Dengan hal itu, BSI digadang menjadi bank yang besar di Indonesia, bahkan BSI menduduki 10 besar bank syariah tingkat dunia. Sebagaimana akhir-akhir ini baru saja terjadi peretasan atau kebocoran data pribadi nasabah bank pada BSI yang cukup menghebohkan dunia perbankan. Tepat pada tanggal 8 Mei, layanan mobile banking dan ATM Bank Syariah Indonesia sempat terganggu selama sepekan. Terdapat beberapa data yang bocor, yaitu nomor HP, email, alamat, nomor ID karyawan, status karyawan, informasi jabatan, informasi penempatan karyawan, informasi manajer yang bertanggung jawab. Kebocoran data juga berimbas kepada mantan karyawan. Pada keterangan ransomware Lockbit 3.0 menjelaskan serangan tersebut sudah dilakukan selama 2 bulan. Bahwasannya mereka mengaku sebagai aktor di balik gangguan layanan BSI yang sudah terjadi pada 8 Mei tahun 2023. Menurut dari keterangan hacker yang mengakui bahwa telah mencuri 15 juta catatan pelanggaran serta informasi karyawan dan sekitar 1,5 TB data internal ransomware Lockbit 3.0 yang pada akhirnya mereka mengancam akan memberikan semua data di situs gelap jika negosiasi gagal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada analisa kasus. Faktor penyebab Bank Syariah Indonesia mengalami serangan cybercrime, faktor yang mempengaruhi lamanya gangguan yang terjadi pada layanan BSI. Menurut Pratama Persada, sebagai pakar keamanan cyber dari CISSREC, bukan hanya peretasan oleh kelompok yang menamakan
diri Lockbit, melainkan terdapat masalah internal. Munculnya berbagai macam faktor yang menjadi alasan yang membuat kerusakan sistem. Pertama, adanya serangan cyber. Kedua, permasalahan yang muncul dalam perangkat keras atau hardware. Ketiga, ketidaksesuaian sistem yang bekerja dengan backup sistem. Selanjutnya ada upaya Bank Syariah Indonesia dalam melindungi nasabah dari serangan cybercrime. Terdapat beberapa bentuk pertanggungjawaban BSI terhadap kebocoran data nasabah berdasarkan UU-PK yang tidak terlepas dari prinsip tanggung jawab perdata dan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 22 strip 20 strip PBI strip 2020, yaitu yang pertama ada prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan. Prinsip ini sebagaimana sejalan dengan pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Yang kedua ada prinsip tanggung jawab mutlak. Prinsip tanggung jawab mutlak atau seringkali diartikan sebagai prinsip tanggung jawab absolut. Prinsip tersebut menetapkan bahwa kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Yang ketiga ada kesetaraan dan perlakuan yang adil. Setiap nasabah harus mendapatkan perlakuan yang sama dan adil. Yang keempat ada keterbukaan dan transparansi. Bank harus transparan dalam menyampaikan informasi terkait produk dari layanan mereka. Yang kelima ada perlindungan data dan atau informasi konsumen. Bank harus melindungi data dan informasi pribadi nasabah dari penyalahgunaan. Yang keenam ada penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif. Bank harus memiliki mekanisme penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif. Dari kasus peretasan tersebut diharapkan adanya perbaikan yang cukup dalam mencegah dan menangani data pribadi. Dengan adanya penegakan ketat terhadap kebijakan keamanan data, penerapan teknologi yang aman, dan transparansi yang tinggi dalam mengatasi insiden kebocoran. Sektor perbankan harus dapat memulihkan kepercayaan nasabah dan juga melindungi segala privasi data nasabah. Diharapkan adanya kebocoran data pada sektor perbankan dapat ditekan sejauh mungkin sehingga nasabah merasa lebih aman, nyaman, dan terlindungi dalam menggunakan layanan perbankan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Monica. Selanjutnya ada solusi pencegahan data forgery. Untuk mencegah data forgery atau pemalsuan data, berikut adalah beberapa langkah pencegahan yang dapat diterapkan. 1. Implementasi sistem keamanan data yang kuat. 2. Verifikasi dan validasi rutin. 3. Pelatihan dan kesadaran pengguna. 4. Monitoring dan deteksi dini. 5. Kebijakan keamanan data. 6. Kolaborasi dengan pihak keamanan cyber. Untuk melindungi nasabah dari kejahatan cyber, BSI dan lembaga keuangan lainnya telah melakukan berbagai upaya, seperti meningkatkan sistem keamanan, memberikan pelatihan keamanan cyber, memantau aktivitas secara aktif, mendeteksi ancaman lebih awal, serta meningkatkan kesadaran nasabah akan pentingnya keamanan data. Mereka juga terus memperbarui sistem, bekerja sama dengan ahli keamanan cyber, dan mengembangkan kebijakan keamanan yang lebih baik. Secara global, penanggulangan cybercrime membutuhkan kerjasama antar negara, standar keamanan internasional, pelatihan luas, dan kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Investasi dalam teknologi baru, respon cepat terhadap insiden, dan pembentukan pusat respon terpadu sangat penting untuk menghadapi ancaman ini secara efektif. Selanjutnya ada kesimpulan. Cybercrime termasuk data forgery adalah ancaman serius yang terus berkembang di era digital. Contoh seperti kasus serangan cyber terhadap Bank Syariah Indonesia atau BSI menunjukkan bahwa ancaman ini tidak hanya berasal dari luar, seperti perentasan, tetapi juga dari dalam, seperti masalah pada sistem, perangkat keras, dan kelemahan SDM. Gangguan layanan BSI disebabkan oleh serangan cyber, kelemahan perangkat keras, dan sistem backup yang tidak berfungsi optimal. Selain itu, integrasi sistem yang kurang berhasil dan minimnya keahlian SDM juga menjadi penyebabnya. Untuk melindungi nasabah dari kejahatan cyber, BSI dan lembaga keuangan lainnya telah melakukan berbagai upaya, seperti meningkatkan sistem keamanan, memberikan pelatihan keamanan cyber,
memantau aktivitas secara aktif, mendeteksi ancaman lebih awal, serta meningkatkan kesadaran nasabah akan pentingnya keamanan data. Mereka juga terus memperbarui sistem, bekerja sama dengan ahli keamanan cyber, dan mengembangkan kebijakan keamanan yang lebih baik. Secara global, penanggulangan cybercrime membutuhkan kerjasama antar negara, standar keamanan internasional, pelatihan luas, dan kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Investasi dalam teknologi baru, respon cepat terhadap insiden, dan pembentukan pusat respon terpadu sangat penting untuk menghadapi ancaman ini secara efektif. Selanjutnya ada saran. Berikut adalah saran untuk melindungi dari ancaman data forgery di era digital. Yang pertama itu ada perbaiki sistem dan perangkat. Pastikan sistem bekerja dengan baik, perbarui perangkat keras, dan tingkatkan kemampuan karyawan dalam menangani ancaman cyber. Yang kedua ada edukasi pengguna. Ajarkan nasabah dan pengguna cara melindungi diri dari kejahatan cyber, seperti mengenali ancaman dan menghindari penipuan online. Yang ketiga ada kerjasama yang kuat, bangun kerjasama antar lembaga keamanan cyber, perusahaan swasta, dan masyarakat untuk mencegah dan menangani serangan dengan lebih efektif. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.